Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kelas 10 SMA MTA Surakarta. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan pelajaran yang sudah Bapak sampaikan di awal, bahwa ada beberapa hal yang akan kita pelajari di kelas biologi. Untuk yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang yang namanya ruang lingkup biologi. Nah, kenapa kita akan mempelajari ruang lingkup biologi? Tentunya kalau dalam tema kita atau mungkin dalam pelajaran kita ini kan biologi tentu punya beberapa hal yang mendasari, atau setidaknya ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran ketika kita mempelajari ruang lingkup biologi. Untuk yang pertama nanti diharapkan setelah mempelajari ruang lingkup biologi, kita mampu menjelaskan keterkaitan biologi itu dengan metode ilmiah itu seperti apa, kemudian bisa menjelaskan objek-objek biologi dan persoalan biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Kemudian yang selanjutnya mengidentifikasi cabang-cabang ilmu biologi menurut objek atau mungkin persoalan yang dikaji. Kemudian ada menganalisis manfaat biologi. Tentunya kalau kita mempelajari suatu ilmu kan ada manfaat yang bisa kita pelajari, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah pentingnya mempelajari biologi? Jadi Bapak akan jelaskan apa itu biologi terlebih dahulu. Jadi untuk biologi sendiri adalah berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya makhluk hidup, logos itu artinya ilmu. Jadi secara umum, adapun objek yang dia pelajari dalam biologi itu adalah makhluk hidup. Intinya itu seperti itu, makhluk hidup. Jadi biologi itu apa? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik itu secara mikroskopis maupun makroskopis. Entah itu nanti berupa juga dipelajari interaksinya dengan lingkungan itu seperti apa. Nah, nanti ada beberapa cabang-cabang ilmu ke bawah yang akan dipelajari. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah biologi itu sebagai sains. Jadi salah satu atau mungkin beberapa ciri-ciri sains atau mungkin ilmu pengetahuan berupa sains itu sifatnya adalah rasional. Nah, rasional itu seperti apa? Jadi sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar yang hasilnya dapat diterima nalar manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang sains, entah apapun cabang ilmunya, yang salah satunya biologi, tentu semua hasil dari perkembangan ilmu biologi itu bisa diterima oleh nalar kita. Makanya disebut sains, betul. Jadi rasional. Beda dengan ilmu-ilmu yang lain, kayak gitu, misalnya ilmu sosial dan lain-lain. Mungkin cara hitungan dan data mungkin secara rasional mungkin agak kesulitan kalau kita mencari. Nah, tapi kalau sains itu adalah ilmu pasti, didapatkan dari hasil penelitian, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk selanjutnya adalah sifatnya objektif. Jadi objektif itu seperti apa? Jadi sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data tanpa pengaruh pendapat dan atau pandangan pribadi. Jadi sifatnya itu secara real. Jadi kalau kita misalnya mempelajari biologi, nanti kalau suatu ketika kalian masuk ke dalam biologi, mungkin kuliah di biologi secara mendalam, kita akan tahu bahwa biologi itu kalau misalnya kita sedang mempelajari sesuatu, berarti kita butuh data. Nah, dari data-data itu kita dapat mencari ilmu yang baru, perkembangan ilmu baru tentang biologi gitu. Bukan serta-merta dari pendapat kita pribadi tanpa data. Jadi itu salah satu ciri sains seperti itu. Jadi ada rasional, kemudian objektif, kemudian yang ketiga adalah empiris. Jadi empiris itu seperti apa? Empiris adalah sains dapat dibuktikan.
Nah, kalau misalnya kalau kita sekarang tentu kita mempelajari biologi, ada beberapa hal yang perlu kita buktikan, misalnya itu pasti dapat dibuktikan karena itu berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri biologi sebagai sains itu adalah akumulatif. Jadi sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama kemudian disempurnakan. Nah, seperti itu contohnya. Misalnya kalau kita mempelajari, mungkin di awal kita ada, kalau kita nanti setelah materi ruang lingkup biologi, kita akan belajar klasifikasi. Nah, sebelum ditetapkan dalam klasifikasi itu ada 6 kingdom, itu ada perkembangan teori lama kayak gitu. Misalnya sebelumnya pernah dicetuskan bahwa di biologi itu ada 2 kelompok besar atau 2 kingdom. Seiring berjalannya waktu dipelajari berkembang menjadi 3 kingdom, kemudian 5 kingdom, kemudian ada 6 kingdom kayak gitu sampai sekarang, dan semakin lama semakin disempurnakan seperti itu. Mungkin boleh jadi suatu ketika kalian ketika senang dengan biologi, boleh jadi akan menjadi penemu mungkin ilmu baru yang mempengaruhi teori-teori lama seperti itu. Boleh jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk secara umum ruang lingkup biologi. Jadi untuk ruang lingkup secara umum biologi itu ada beberapa hal. Baik, dapat kalian perhatikan di gambar bahwasanya ada beberapa hal yang akan kita pelajari mengenai ruang lingkup biologi. Jadi untuk ruang lingkup biologi sendiri nanti ada objek biologi, kemudian ada ragam persoalan di biologi itu seperti apa, kemudian tingkat organisasi kehidupan. Jadi secara umum biologi adalah mempelajari sekian ini, bentuknya seperti ini. Jadi objek biologi itu seperti apa. Nah, objek biologi kan ini yang Bapak katakan di awal, ada beberapa kingdom yang akan kita pelajari misalnya. Nah, nanti ada selain itu ada objek biologi, nanti kita akan mempelajari ragam persoalan biologi seperti sains sebagai inquiry, kemudian sejarah dan konsep biologi, kemudian konsep evolusi, kemudian ada keanekaragaman makhluk hidup, kemudian genetika dan lain sebagainya. Nah, ini ada ragam persoalan dalam biologi. Kemudian ada tingkat organisasi kehidupan. Jadi mulai dari yang paling kecil kemudian sampai yang paling besar seperti itu. Nah, ada nanti kita juga akan mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bapak akan bahas tentang tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan. Kalau kita tadi Bapak sudah menjelaskan di awal bahwa kita mempelajari tentang makhluk hidup, tentunya dari makhluk-makhluk hidup tadi ada beberapa tingkatan organisasi, mulai dari yang terkecil atau yang terbesar kayak gitu. Nah, untuk yang pertama, jadi kalau dalam struktur tubuh makhluk hidup itu ada penyusunnya seperti itu, ada molekul penyusun. Nah, ini salah satu unsur yang pertama yang penting kita tahu bahwa di dalam makhluk hidup itu ada yang namanya molekul, di mana molekul ini terdiri dari misalnya kumpulan-kumpulan dari atom. Atom itu nanti kalau kalian pelajari di kimia, nanti di awal kita akan dipelajari tentang atom, yaitu tentang proton, elektron dan lain-lain, nanti akan membentuk, kalau ketika mereka berikatan akan membentuk suatu molekul. Nah, setiap inti sel makhluk hidup memiliki molekul organik yang berperan untuk mengendalikan struktur dan fungsi setiap sel. Artinya apa? Molekul organik itu adalah berupa misalnya DNA. Jadi sebelum kita masuk unit kehidupan terkecil yaitu sel, itu ada molekul-molekul yang menyusun atau mungkin yang mempengaruhi. Jadi molekulnya itu apa? Kalau molekul organik dalam makhluk hidup itu adalah DNA. Kalau dalam bahasa biologinya adalah deoksiribonukleik asid atau asam nukleat. Nah, kalau
struktur penyusunnya seperti itu. Nah, dari DNA itu yang mengendalikan kehidupan sel atau mungkin mengendalikan sel. Nah, kemudian nanti ada juga di inti sel itu ada juga RNA. Nah, ini berperan dalam mengatur sintetis protein. Artinya setiap sel itu akan melakukan metabolisme, kemudian akan melakukan proses-proses di dalamnya, misalnya sintetis protein dan lain-lain. Nah, dari molekul yang berpengaruh atau mungkin yang mempengaruhi kinerja sel, kemudian ada yang namanya sel. Jadi sel itu merupakan unit kehidupan yang terkecil. Jadi perlu kita ketahui, sel merupakan unit kehidupan yang terkecil. Nah, ada dua setidaknya dalam makhluk hidup itu. Ada yang uniseluler, misalnya contohnya nanti kita melajari misalnya protozoa, bakteri dan alga, itu adalah uniseluler. Kemudian ada yang atau kita sering menyebutnya uniseluler itu adalah makhluk hidup yang melangsungkan metabolis di dalam tubuh, di dalam sel kayak gitu. Kemudian ada juga makhluk hidup multiseluler. Multiseluler itu apa? Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Jadi disusun oleh berbagai macam sel yang nanti akan membentuk suatu jaringan, kemudian organ, baru makhluk hidup. Nah itu, jadi ada dua, uniseluler, multiseluler. Uniseluler itu melakukan metabolisme di dalam sel, tapi atau mungkin dalam artian adalah dalam sebuah sel, artinya satu sel. Kemudian multiseluler itu terdiri dari banyak sel itu. Kemudian dari sel yang berkembang atau mungkin banyak atau berkumpul nanti akan menjadi jaringan seperti itu. Jadi jaringan itu apa artinya? Kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama, seperti itu intinya itu. Jadi jaringan adalah kumpulan dari sel-sel yang banyak kemudian membentuk dan melakukan fungsi yang sama kayak gitu. Jadi misalnya kalau dalam tubuh, terutama tubuh hewan misalnya, itu kan ada namanya jaringan otot, kemudian jaringan darah, jaringan epidermis. Nah, dari jaringan itu terdiri dari kumpulan-kumpulan sel yang membentuk suatu jaringan yang mempunyai fungsi yang sama. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah organ. Nah, organ itu apa? Organ merupakan kumpulan dari jaringan dengan fungsi tertentu. Nah, organ merupakan kumpulan jaringan dengan fungsi tertentu. Jadi kalau misalnya ada kalau kita sedang bernafas kayak gitu, ada yang namanya organ paru-paru. Nah, dari dalam paru-paru itu terdiri dari beberapa jaringan-jaringan yang menyusunnya kayak gitu. Makanya disebut organ paru-paru. Kemudian ada organ lambung, ada jaringan-jaringan penyusun lambung seperti itu. Makanya sekumpulan jaringan-jaringan yang mempunyai fungsi tertentu itu disebut organ kayak gitu. Kemudian setelah organ akan ada yang namanya disusun dari berbagai macam organ, disusun menjadi, artinya berinteraksi dalam melaksanakan fungsi dalam tubuh menjadi sistem organ. Jadi kalau yang pertama tadi ada sel, kemudian jaringan atau sekumpulan sel, kemudian sekumpulan jaringan membentuk organ, kemudian dari organ beberapa organ membentuk sistem organ seperti itu. Nah, dari sistem organ misalnya contohnya adalah sistem organ peredaran darah kayak gitu, terdiri dari misalnya jantung, kemudian pembuluh darah dan lain-lain. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut. Nah, kemudian ada dari sistem organ tadi membentuk atau mungkin ada mekanisme yang kompleks di dalamnya. Nah, itu yang namanya
individu atau organisme seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tingkat populasi. Jadi untuk populasi merupakan kumpulan individu yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Itu yang disebut dengan populasi. Jadi di lingkungan sekitar kita misalnya terdapat bermacam-macam populasi gitu. Misalnya salah satunya adalah populasi rumput, kemudian ada populasi pohon kelapa, kemudian ada populasi burung merpati seperti itu. Jadi apa? Secara intinya adalah populasi merupakan kumpulan individu yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Itu yang disebut dengan populasi. Nah, dari sekumpulan populasi nanti itu ada membentuk yang namanya komunitas. Jadi komunitas itu apa? Kumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Jadi kalau ada individu berkumpul nanti akan membentuk populasi. Dari populasi yang berkumpul nanti membentuk komunitas. Jadi contoh komunitas itu adalah misalnya komunitas padang rumput yang terdiri dari populasi rumput, kemudian ada populasi belalang, kemudian ada populasi kupu-kupu, kemudian ada populasi cacing tanah seperti itu. Nah, dari sekumpulan itu membentuk suatu komunitas. Nah, kemudian untuk selanjutnya komunitas satu, komunitas yang lain penyusun. Jadi dari populasi yang banyak tadi membentuk komunitas. Dari sekumpulan komunitas itu ada interaksi, ada sebuah interaksi yang sangat kompleks seperti itu yang namanya ekosistem. Jadi secara inti adalah ekosistem adalah interaksi antara populasi-populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya ataupun dengan biotik, atau secara intinya seperti ini. Jadi populasi penyusun komunitas tadi ada interaksi atau mungkin ada interaksi dengan lingkungan abiotik, misalnya sinar matahari, tanah, air, dan udara seperti itu. Nah, itu ada interaksi namanya ekosistem. Kemudian untuk selanjutnya adalah bioma. Jadi kalau bioma sendiri ini artinya adalah kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas yang akan membentuk yang namanya bioma ini tadi. Contoh bioma misalnya adalah bioma gurun, kemudian ada bioma padang rumput, kemudian ada bioma hutan gugur, kemudian bioma hutan hujan tropis seperti itu. Nah, dari keseluruhan seluruh bioma tadi akan membentuk yang namanya biosfer kayak gitu. Ya, bumi yang kita tinggali ini itu ada interaksi yang sangat kompleks di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, ada beberapa hal atau mungkin ada cabang-cabang ilmu di bawah setelah nanti kita mempelajari biologi sebagai sains itu seperti apa. Bapak juga sebutkan ada beberapa cabang-cabang ilmu yang mendasari atau mungkin ada beberapa cabang ilmu yang menjadi turunan dari biologi. Nah, cabang-cabang ilmu itu didasarkan atas beberapa karakteristik. Artinya ada beberapa karakteristik dicirikan atas, misalnya berdasarkan objeknya atau mungkin berdasarkan ciri-cirinya itu seperti apa kayak gitu. Nah, Bapak saya lanjutkan kembali. Jadi untuk cabang-cabang biologi itu didasarkan setidaknya ada 4 pendasaran pembagian cabang-cabang biologi, yaitu berdasarkan objek kajiannya, kemudian ada yang berdasarkan dengan struktur dan fungsi makhluk hidup, kemudian didasarkan pada tema pokoknya, kemudian yang keempat adalah berdasarkan objek dan tema pokoknya. Nah, untuk yang pertama berdasarkan objek kajiannya misalnya zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kata kuncinya adalah zoo biasanya kan
penciri khasannya itu adalah hewan. Kemudian ada yang namanya botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan seperti itu. Kemudian ada yang namanya mikrobiologi. Mikrobiologi misalnya itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Kemudian ada yang namanya bakteriologi, bakteri, jadi ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Jadi kalau berdasarkan objeknya itu cirinya adalah biasanya berkaitan dengan makhluk hidupnya itu apa, kemudian ilmunya yang pelajari itu apa, seperti itu. Itu contoh-contohnya tadi ada yang namanya nanti adalah virologi, kalian bisa baca sendiri, kemudian mikologi, terus ichtiologi, kemudian ada malakologi, kemudian ada yang namanya ornitologi, kemudian ada entomologi, kemudian ada algologi. Nah itu ada banyak sekali cabang ilmu yang berdasarkan objeknya seperti itu. Nanti kalian bisa lihat sendiri di slide PPT ini, Bapak sudah memberikan tentang pengertiannya, artinya juga hal yang dipelajari itu seperti apa. Nah kemudian ada pengelompokan cabang ilmu biologi berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup. Jadi kalau tadi berdasarkan objeknya, sekarang struktur dan fungsi makhluk hidup. Contohnya apa? Sitologi. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Kemudian histologi. Histologi itu ilmu yang mempelajari tentang jaringan, kayak gitu, makanya disebut histologi. Kemudian ada morfologi. Morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan ciri luar organisme, jadi secara terlihat oleh mata, itu namanya ciri morfologi, atau mungkin yang kita sering sebut dengan morfologi. Kemudian ada yang namanya misalnya anatomi, ada juga namanya fisiologi, kayak gitu, jadi berdasarkan fungsi kerja atau komponen-komponen tubuh seperti itu. Nah itu berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup. Kemudian ada yang namanya pembagian berdasarkan tema pokoknya, misalnya itu ada yang namanya evolusi. Jadi kalau evolusi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama, kayak gitu. Jadi perkembangan makhluk hidup yang dari bentuk yang sederhana kemudian menjadi rumit, itu yang namanya evolusi. Kemudian ada yang namanya misalnya genetika, itu mempelajari tentang pewarisan sifat atau substansi genetik. Kemudian hereditas, itu yang namanya genetika. Kemudian ada ekologi, misalnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, itu ekologi. Kemudian ada yang namanya etologi. Apa itu etologi? Etologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan cara hidup hewan, itu namanya etologi. Jadi kalau kita mempelajari tentang perilaku hewan itu maksudnya ke cabang ilmu etologi, kayak gitu. Nah dari beberapa tadi ada juga yang namanya objek dan tema pokoknya, itu menjadi ilmu tertentu. Tadi sudah Bapak sebutkan, misalnya ada ekologi, nah itu kan berdasarkan temanya. Kemudian ada objeknya sekaligus, misalnya kalau kita mempelajari tentang genetika manusia, jadi ilmu yang mempelajari pewarisan sifat pada manusia, seperti itu. Kemudian ada ekologi tumbuhan, jadi kalau ekologi tumbuhan itu hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan lingkungannya. Kemudian ada ekologi hewan pun sama, adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hewan dengan lingkungannya, seperti itu. Jadi ada saya kira mudah dipahami untuk cabang-cabang ilmu itu. Setidaknya ada 4 pengelompokan berdasarkan objeknya, kemudian berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup, kemudian berdasarkan tema pokoknya, dan kemudian berdasarkan objek dan tema pokoknya. Seperti itu juga Bapak sudah sampaikan untuk keterangan-keterangannya, artinya contoh-contohnya dan pengertiannya seperti itu sudah Bapak sampaikan. Nah kemudian setelah kita mempelajari tadi, dari awal Bapak sampaikan tentang apa isi biologi itu, kemudian
Bapak juga sudah sampaikan tingkatan-tingkatan organisasi, mulai dari yang terkecil yaitu sel sampai dengan yang paling besar berupa bioma, dan dari sekumpulan bioma itu biosfer. Kemudian ada cabang-cabang ilmu biologi. Di sini artinya inti dari semua itu adalah mengapa kita harus mempelajari biologi gitu. Jadi tujuannya apa kalau kita mempelajari biologi, artinya apa manfaat dari mempelajari biologi gitu. Tentunya kalau kita mempelajari suatu ilmu, tentunya kita harus tahu manfaatnya. Jangan sampai kalau kita mempelajari suatu ilmu kita tidak tahu manfaatnya kayak gitu. Nah, manfaat dari kita mempelajari biologi itu sangat banyak, terutama dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat luar biasa manfaatnya. Yang pertama misalnya, manfaat kita mempelajari biologi kehidupan yang pertama membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan pokok manusia itu. Misalnya kita sering makan yogurt, kemudian makan tape, kemudian tempe, itu adalah merupakan produk-produk dari biologi, ilmu-ilmu biologi. Kita tahu bahwa misalnya tempe, kemudian ada tape, dari mana kalau misalnya itu kalau kita nggak mempelajari biologi bisa menjadi makanan tempe ataupun tape, ada yogurt, keju dan lain-lain. Itu kan tentu dari hasil mungkin kajian dari ilmu-ilmuwan seperti itu, sehingga bisa menghasilkan makanan yang sangat kita butuhkan atau mungkin kita butuhkan di kehidupan kita kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah penemuan bibit unggul baik hewan maupun tanaman pertanian. Nah, ini sangat berpengaruh pada kita juga. Contohnya misalnya ada yang namanya sekarang kita lihat, kalau kita lihat misalnya jagung, dalam contohnya tumbuhan itu jagung yang paling terlihat kalau kita sering lihat. Kalau jagung itu dulu paling dalam satu pohon itu menghasilkan satu jagung, tapi sekarang sudah bisa menghasilkan dua jagung dan lain-lain. Itu kan bentuk perkembangan ilmu. Kalau misalnya dulu petani itu misalnya dalam padi itu hanya menghasilkan misalnya sekian, panennya itu kurang banyak, itu akhirnya dikembangkan menjadi tanaman-tanaman yang menghasilkan lebih banyak. Itu kan hasil perkembangan ilmu, jadi pemilihan bibit unggul kemudian bisa berkembang kayak gitu. Misalnya kalau sekarang kan usumai korban kayak itu, dalam artian masih suasana Idul Kurban, itu kan ada yang namanya sapi yang unggulan, biasanya itu limousin, kemudian ada sapi yang mungkin biasa kayak gitu. Itu perbedaannya mencolok. Lah limousin itu adalah perkembangan dari ilmuwan yang mempelajari ada ilmuwan yang mempelajari tentang bibit, tentang sapi yang bagus seperti apa, kemudian melalui ilmu biologi ya jadilah sapi yang dengan kondisi yang sangat besar kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu menyikap rahasia proses-proses kehidupan pewarisan sifat dan gen. Nah, ini misalnya kalau kita misalnya mempelajari kayak itu, misalnya dalam gambar ini disebutkan ada keluarga yang albino. Kalau kita wariskan sifat, artinya kita runut dari awal, pasti dalam satu keluarga itu ada yang terkena albino kayak gitu, sehingga ada pewarisan sifat albino pada anaknya. Misalnya ada contoh kasus misalnya ya contohnya misalnya kasus hemofilia. Nah, itu kan diturunkan secara turun temurun. Nah, kalau ada suatu kasus anak terkena hemofilia, itu kalau misalnya dalam satu keluarga itu pasti juga ada yang pernah terkena hemofilia itu, nah itu kakeknya atau bapak ibunya seperti itu. Makanya bisa menjadi menyikap rahasia proses-proses kehidupan itu yang namanya manfaat dari mempelajari biologi. Kemudian ada yang namanya juga menemukan berbagai penyebab dan pengobatan berbagai macam penyakit gitu. Nah, sekarang kan kita dalam kondisi ada pandemi corona.
yaitu ada virus yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, sekarang ilmuwan baru sedang mencari penyebabnya itu apa. Ditemukan virus, bahwa ada virus yang mempengaruhi, yaitu virus corona. Nah, pengobatannya itu seperti apa, itu juga dalam biologi kita mempelajari itu. Makanya muncul vaksin, atau mungkin muncul kalau dalam misalnya kita pengobatan dalam ilmu kedokteran kayak gitu, tentunya kan itu hanya turunan-turunan dari cabang ilmu biologi seperti itu. Nah, saya kira itu yang dapat Bapak sampaikan tentang pertemuan yang pertama ini. Tapi intinya adalah kita dari awal sampai akhir yang Bapak terangkan, tentunya ada beberapa inti-inti pelajaran yang dapat kalian ambil. Silahkan kalian nanti, mungkin kalau misalnya ada yang perlu dicatat atau yang perlu kita garis bawahi, silahkan dicatat ya. Saya kira cukup untuk pembelajaran yang pertama ini. Untuk materi yang pertama kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya atau mungkin ada salah kata Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum.